ke Bung Rakitan. Over. Tupai mundur. Pelan satu. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin tanggal 18 Februari di Klik Film tayang sebuah film thriller Indonesia terbaru yang berjudul Clandestine. Film ini dibintangi oleh Dania Salsabila, Abun Sungkar, dan Sarifa Danis. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, saya ditemani oleh Mas Yusu. Apa kabar Mas Yusu? Halo Sobat BB69, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat nih. Nah, Mas Yusu nih, kita udah kedatangan tamu spesial nih. Siapa lagi kalau Iya nih, bukan kita udah kedatangan Mas Dian Suno. sang sutradara. Gimana Mas Dian? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Mas Dian, kita pengen ngobrolin soal film terbaru Mas nih. Kira-kira boleh cerita nggak bagaimana nih kok bisa terlibat dalam proyek ini? Ya seperti biasa sih, brainstorming idenya, terus kita pengen sesuatu yang berbeda aja gitu ya, pengen drama, action tapi lebih kuat di dramanya, jadi lebih ke tension yang negosiasi sambil meng-hide siapa ya pelakunya dan lain-lain. Jadi masuknya ke action tapi sebenarnya drama action gitu. Itu sih. Sampai akhirnya di approve videonya oleh Klik Film dan akhirnya kita bisa memproduksinya gitu. Tahun lalu ya kalau nggak salah. Ya. Oh, dari tahun lalu ya. Oke. Nah, Iya. itu kayak ide-idenya kayak gitu tuh dapat ide dari mana tuh? Berarti bisa bilang apa dalam tadi kan ngomong nih ini negosiasi terus habis itu kita nebak-nebak sebenarnya apa yang terjadi. Itu dapat dari mana tuh, Mas? Ya pasti kan ketika imajinasi membuat cerita kan ada referensi-referensi kan Mas ya. Betul. Referensi kita pernah nonton apa, diskusi sama penulis, yang akhirnya ya kita bikin plotnya ya seperti itu gitu ceritanya. Gitu. Oke. Nah, Mas, di sini juga kan diangkat mengenai apa bullying ya. Ya. Ini boleh cerita nggak kenapa Mas Suno ini ngambil tema bullying ini? Maksudnya apakah ada konten tertentu atau istilahnya apakah dari istilahnya dari penulis naskah atau istilahnya dari produser itu ada bilang oh yaudah nih kita ngambil tema bullying nih karena kayak agak-agak cukup sekarang ini lagi tren atau gimana nih Mas? Sebenarnya kan berangkatnya sebenarnya cuma dari Talking Blues saja sama penulis ya. Kalau generasi gue kan generasi berapa ya, bisa dibilang 90-an kan bully udah biasa ya dulu ya. Iya kita kan, kita zaman SMA ya kan, zaman SMA kan suka bully nama orang tua lah apa segala macam dan itu kayaknya normal gitu. Tapi kalau buat anak sekarang kan bully itu beda penerimaannya gitu sama generasi sekarang. Jadi yang bagus juga kan buat kayak orang tua yang zaman dulu dengan nggak sengaja gitu ya ngebully anaknya sendiri kan banyak juga, berapa itu masih bercanda gitu kan. Apalagi di sekolah juga banyak kan sekarang isu-isu bully yang sampai anaknya depresi, sampai anaknya jadi berangkat dari situ kan bisa impact-nya ke macam-macam hal ya, bisa kriminal, bisa violence, bisa macam-macam gitu kan. Jadi isu itu yang kita angkat sih sebenarnya. Karena perubahan zaman ini ya harus bukan suatu hal yang lumrah, tapi justru jadi concern gitu. Betul. Karena efek bully ini cukup besar ya Mas Yus ya. Iya, kalau dari dulu kan juga bullying sekolah itu kan udah cukup lumayan inilah ya naik gitu isu-isu bullying gitu. Nah, ini cara memperdalam biar bullyingnya benar-benar terasa ini tuh biar bullyingnya itu berasa banget untuk penontonnya itu gimana tuh Mas? Merasa saat itu. Iya.
Memang sebenarnya kan kalau ngomongin bully kita kan banyak layernya ya, banyak tingkatannya kan. Ya maupun dari verbal apapun sampai ke fisik gitu ya. Atau hanya personal antara individu 1 dan 2 atau dipermalukan dalam satu peer group gitu kan. Cuman memang kita tidak mengambil proses itu karena proses itu kalau diambil kan butuh ada perubahan secara personalnya, secara psikologinya. Sedangkan film ini kan sebenarnya lebih kepada hasil akibat dari bully itu. Jadi memang porsinya juga tidak selengkap kalau kita ngomongin memang temanya bully gitu. Gitu. Jadi memang kita ambil yang tingkat itu ada kekerasan secara pressure fisik, yang akhirnya psikologinya juga langsung menutup diri dan lain-lain gitu ya, ada gangguan karena kebutuhan memang kebutuhan khusus, jadi akan lebih cepat kan dibanding yang kita normal tapi kita dibully gitu, itu lain kan, itu memang butuh proses juga untuk dia sampai akhirnya merasakan impact itu gitu. Jadi emang karakter si yang Damar. dibully itu kan, Damar itu kan memang punya kebutuhan khusus, jadi akan lebih mudah, cepat berimpactnya dibanding yang masih normal gitu, butuh proses gitu sih, lebih ke porsinya kita bagi Mas gitu. Jadi kalau gitu, kalau yang saya tangkap itu si Damar itu kenapa menjadi pendiam itu apa selain dari mungkin dia ada berkebutuhan khusus, terus habis itu karena efek dari bullying itu akhirnya dia menutup diri, itu yang kalau yang saya tangkap benar nggak Mas Unu? Pasti akan lebih mempertajam kondisi dia, betul, akan memperburukkan pastinya kan gitu. Dengan simpel aja tanpa keterbutuhan khusus aja, kalau emang anaknya minderan gitu ya, normal tapi biasa minder dan segala macam akan makin parah gitu kan. Betul. Gitu sih. Ya. Mas, ini kan kita udah ngomongin pemeran ya, si Damar ini sebagai salah satu orang pemeran kebutuhan khusus sama yang terbully. Ini proses masuk castingnya biar dapat si Sabila sama, terutama aku karena fans sama Sarefa Danis, jadi aku ngeliat Sarefa Danis tuh jadi wah aku pengen nonton gitu filmnya. Terus ada Mbak Sarefa Danis sama si yang jadi Damar ini gitu. Itu proses castingnya tuh Mas Unu bisa mendapatkan mereka itu seperti apa? Ini kita ini fansnya Sarefa Danis nih Mas Unu sejak Rumah Zara. Iya. Kalau ya betul. Kalau apa ya? Kalau kita ngomong si Danis gitu ya, Sarefa Danis kan memang seharusnya sebagai aktris kan memang bisa memainkan bermacam karakter gitu kan ya. Betul. Jadi itu kenapa kita memilih dia, memang dia bisa memainkan beberapa karakter gitu, dan dia punya kemampuan, punya pengalaman untuk men-switch emosional ataupun men-switch karakternya dengan tahu caranya bagaimana gitu. Itu kenapa Sarefa Danis gitu. Begitu sih. Terus kalau ngomongin Abun, Dania, ya memang untuk seumuran mereka secara personifikasi juga cocok ya, emang pas. Apalagi Abun yang bisa dia memainkan sebagai karakter yang terintimidasi juga bisa banget gitu ya, secara look, secara ekspresinya gitu. Dan juga ketika workshop mereka juga all out, mereka juga menggali karakternya dengan baik gitu. Jadi ketika ensemble mereka juga menarik, bagus, pas gitu. Gitu sih Mas. Oke, keren. Jadi soalnya kan pasti kan mereka juga melakukan riset baik itu secara berkelompok ataupun secara pribadi ya, dalam arti untuk memerankan karakter tersebut ya Mas ya. Nah ini ngomong-ngomong soal riset lagi nih Mas, di sini kan ini cukup menarik nih bagi saya, ini ada peran pasukan khusus nih, kita ngomong ini mungkin dibilang anti teroris, negosiator segala macam ya. Ini ada pelatihan khusus nggak atau istilahnya ada riset-riset tertentu mengenai pakaian ataupun senjata yang mereka pakai atau gerakan-gerakan mereka istilahnya mereka lakukan itu, apakah ada riset atau istilahnya ada instruktur tertentu nggak? Kalau dari kostum, dari seragam, memang kita bikin yang netral Mas gitu ya.
netral, dan juga kita pakai tulisan Garuda 5 jadi biar feel-nya juga lokal gitu ya. Terus kalau untuk masalah weapon dan konfigurasi ketika mereka mau masuk gitu ya, penyelamatan segala, memang kita pakai satu tim airsoft gun yang memang mereka sering latihan bareng dengan tentara. Jadi mereka juga tahu senapan jenis apa yang di paling depan, serbu, mana yang gerak cepat, mana yang penembak runduk ya dari jauh, perimeter 1 gitu, misalkan dia sebagai orang umum mungkin kayak snipernya gitu ya. Nah itu juga kita menyesuaikan dan mereka juga paham mengenai hal itu gitu. Itu sih. Jadi juga kita nggak berani asal aja gitu kan, ketika senapan serbu, senapan runduk dan segala macam. Iya, jenis-jenisnya juga sama, apa MP5 atau ya, shotgun untuk dobrak gitu ya, seperti itu. Ya, Mas Unu suka main airsoft gun juga gak? Oh, ya cita-citanya menjadi tentara gitu. Oh, Oke. Ini seru nih, makin seru banget nih. Mungkin aku mau tanya lagi nih Mas Pak. Kira-kira di dalam proses syuting itu atau produksiannya di film Clandestine itu ada nggak sih pengalaman yang berkesan buat Mas Unu atau mungkin para tim? Dan terus kira-kira tantangan terbesarnya saat proses untuk buat produksi itu ada apa enggak? Tantangan kita waktu ya. Tantangan kita waktu, karena kan sebenarnya yang kita tahu kalau kita ngomong drama action itu kan memang butuh sekali pekerjaan yang memang cukup detail dan segala macam gitu. Itu bagaimana dengan keterbatasan yang ada kita bisa mengoptimalkan, lalu kita bisa mendeliver sesuai dengan harapan gitu ya, harapan mereka. Ya semoga aja audiens juga bisa menerimanya gitu ya, kayak gitu sih. Jadi kalau tantangannya ya itu aja sih tantangannya bagaimana, karena memang di workshop, di preparationnya kita ya lumayan cukup kuat, ya mateng lah gitu. Kalau pengalaman menariknya apa tuh tadi, Mas? Ada gak? Pengalaman menarik ya biasa ya, ketika ada scene yang high tension, ketika penyiksaan atau apa, itu kan biasa tuh ada yang kelepasan lah ya, nggak sengaja lah ini gitu ya. Tapi itu yang ya pasti dalam setiap produksi itu pasti ada lah gitu yang kayak gitu-gitunya gitu. Itu sih sebenarnya itu. Menarik nih. Nah, sekarang ini kan tadi kan kita udah ngomongin proses produksinya nih. Nanti sekarang ini kita mau masuk ke pembahasan filmnya nih. Kalau boleh nanya, istilahnya dia agak-agak spoiler nih. Gak apa-apa Mas Unu ya. Nih, saya mau nanya mengenai karakter si Puspa nih. Sebenarnya itu dia itu motivasinya itu apa sih? Apa benar maksudnya karena orang tuanya dan istilahnya dia melihat ada banyak korban operasi militer gitu. Apa itu dia itu hanya ingin membela orang yang menjadi korban? Gimana, Mas Gunung? Jadi sebenarnya kan tapi ini kan sebenarnya nggak kita angkat secara detail ya Mas ya. Background-nya. Kan maksudnya gini, kalau dalam imajinasi kita kan setiap negara lah ya, setiap negara manapun pasti punya catatan hitam lah, yang sebenarnya mereka mungkin ingin menyuarakan aspirasi mereka, tapi dengan cara yang berseberangan dengan ideologi negaranya gitu. Betul. Ya kan, dan dengan yang berbeda gitu ya. Nah itu kan tidak ada, tergantung perspektifnya. Tapi kalau kita balik ke negara kan ya apapun itu yang tujuan untuk ngomongin kedaulatan ya sudah, itu yang paling benar karena kita bernegara kan gitu kan ya. Jadi seperti itu sih.
Jadi ya wajar kan, kayak misalkan cucu atau anaknya masih masih Ada. membekas gitu ya, kehilangan atau apa gitu ya, itu kan sangat wajar gitu. Tapi tetap yang benar adalah ya mengikuti prinsip kedaulatan kan gitu kan, kalau mau nyari background ke arah sana ya. Gitu. Ya. Aku mau nanya nih Mas, Gimana? karena karakter Putri kan bilang agak sedikit psikopat kayak dia nyandra ini karena dendam, berarti kan kayak dia punya dendam tersendiri gitu kan. Dan apalagi kalau kelihatan karakternya tuh kayak agak sedikit ke arah psikopat gitu kalau menurut saya sih Mas. Kayak bener-bener pengen ngebalasin dendamnya gitu. Itu cara apa namanya Mas Sunu ngarahin ke Basareva itu biar bisa perdalam karakter dia kayak psikopat kayak gitu gimana sih? Karena aku terus terang pas ketika melihat dia itu aku jadi terngiang sama dia waktu meranin di Rumah Darah. Mungkin wajar sekali karena pasti yang pertama pemain yang memerankan karakter kuat itu akan membekas dan pasti akan relate dengan film itu ya. Ya, cuman gini, pasti kan relate kan. Cuman yang pasti gitu ya. Ada dua hal. Memang dendam yang sudah sampai ubun-ubun ya, dendam bertahun-tahun, kehilangan orang yang dia cintain dengan alasan yang tidak masuk dalam logika orang, itu pasti akan membekas terus, Mas. Tapi kalau nanya kenapa ini kayak psikopat atau apa, itu sebenarnya ini well prepare aja. Semua itu by plan gitu kan, by plan. Jadi semuanya by plan. Dia udah tahu what if-nya, dia udah tahu ada apa terjadi dan bagaimana dia udah tahu. Jadi memang terlihatnya seperti psikopat, tapi sebenarnya ini adalah kekecewaan dan sakit hatinya gitu ya, lebih ke situ sih. Bukan karena dia skizo ya, gitu ya. Tapi kalau orang yang secara mental udah kena, nggak mungkin dia nggak ada gangguan, bukan kejiwaan tapi kepribadian. Lebih kalau kejiwaan kan pasti udah ada problem dengan otak ya, gitu kan. Betul. Kalau ini kepribadian ya, jadi lebih kepada dia nggak bisa menahan emosinya. Jadi ketika dia berhadapan dengan yang dia cari sekian tahun dan dia bisa meluapkan, itu kan suatu yang mengerikan juga gitu kan. Jadi bisa dibilang bukan psikopat kayak, emang psikopat tuh bukan skizo sih menurut saya, memang gangguan kepribadian ya gitu ya. Soalnya kalau kita lihat itu karakter Puspa pun masih bisa mengendalikan diri, dalam arti ya, yang tanda kutip tidak membunuh, kita ngomong, tapi ya tujuannya ya tadi itu menguras uang untuk serahkan kepada, ditransfer kepada para korbannya sih, para korban yang tadi yang kita bilang itu ya. Jadi emang benar sih, dalam arti ini mungkin antara acting sama kekesalan dari beneran dalam dirinya ya Mas Wisnu ya. Iya betul. Iya. Menarik ya Mas Yus ya. Nah, kira-kira nih kalau dari film ini apa nih ingin disampaikan dari film ini kalau? Yang jelas memang pertama masalah sebenarnya kan bully, kedekatan dengan keluarga, bagaimana keluarga itu menjaga anggota keluarga itu kan, itu message-nya sebenarnya kan gitu. Jadi emang kita tahu anggota keluarga kita terkena bully dan kita mau seperti apa antisipasinya atau sikap kita terhadap mungkin anak atau anggota lainnya gitu ya. Itu pertama yang mau kita deliver. Yang kedua ya memang secara ini ya hiburan dalam arti
mencoba membangun ketegangan proses penyanderaan itu gitu. Itu sih. Oke. Menarik. Masih, cuma kan di sini yang aku lihat tuh filmnya dari bullying ke penyanderaan sama ke balas dendam pribadi. Halo? Oh iya. Ya, Masih ya, dengar? Dengar nggak sih? Iya. dengar. Ini sebenarnya atau memang pembela itu aja, kayak yang sudah bilang kan ada daftar-daftar hitam, nah jadi dia pengen menyelesaikan setiap orang-orang yang ada di daftar kayak gitu. Perspektif ininya sebenarnya tuh film itu ke arahnya sebenarnya tuh penonton tuh mau ke arahnya kemana gitu kalau seandainya nonton film clandestine ini. Ya, sebenarnya kan Halo? si pembalas dendam ini gitu ya, memang dia menggunakan anak keterbukaan khusus untuk sebagai alatnya dia. Sudah jelas itu bagian dari plan dia, dan juga kenapa, karena ada ketertarikan dengan targetnya dia kan, kebetulan juga dekat gitu kan dengan Damar. Jadi ini semua emang by plan sih Mas gitu. Gitu. Memang sebuah gerakan apa ya, balas dendam rahasia, bisa dibilang ya terencana, black ops-nya dia gitu ya, gitu. Sesuai dengan judulnya Mas ya. Iya. Tapi kalau arti dari clandestine sendiri itu apa sih Mas? Boleh tahu nggak sih? Benar kan sebuah tujuan, sebuah gerakan, sebuah kelompok yang rahasia ya, yang seperti itu gitu, clandestine. Oke. Jadi benar-benar sesuai dengan menggambarkan filmnya itu ya dari judulnya itu. Karena dalam arti tadi itu clandestine itu adalah gerakan misalnya ya rahasia, apa misalnya terselubung atau misalnya hitam, menggambarkan daripada motivasi ataupun misalnya tadi itu ini yang kita sebagai penonton ini harus mencari tahu nih apa nih nanti di belakangnya gitu ya Mas ya. Sebenarnya udah kasih kisi-kisi dari judulnya ya. Cuman kadang-kadang itu kita kan lihat judul itu, ini mungkin biar keren-kerenan aja nih, tapi ternyata itu ada petunjuk sebenarnya Mas ya. Ya. Nah, mungkin ini terakhir Mas, kalau sebelum kita tutup gitu kan. Kira-kira Mas Uno ada pesan-pesan buat para penonton BB69 nggak nih untuk yang akan menonton film clandestine, mungkin akan cara menikmatinya gimana kan, karena kan gini beberapa kita lihat ada bullying, mungkin ada yang beberapa juga para penonton tuh akan ada trauma akan bullying ketika pas mereka menonton visual ada bullying, jadi kayak ada takut gitu. Intinya semoga bisa menikmati film ini sebagai tontonan hiburan, dan juga semoga juga bisa menjadikan bahwa bullying ini bisa berbahaya juga, karena ketika orang yang tidak siap menerima bully itu ya gitu. Jadi semoga juga bisa menerima pesan itu sih Mas, di luar dari hiburan ya gitu. Oke, nih thank you banget nih Mas Uno nih untuk ngomongin film terbarunya Clandestine yang bisa ditonton di Klik Film nih. Masih ini baru kemarin ini tanggal 18 Februari, jadi kalian ini langsung aja langganan Klik Film dan langsung nonton filmnya di sana. Dan memang film ini mengusung mengenai pembulian, tapi ya tadi itu saya bilang itu ya harus dalam arti harus ditonton dengan pikiran yang terbuka juga. Karena ini semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita nih atau anak-anak kita ngomong ya, karena kita sebagai orang tua bahwa pembulian itu dimanapun juga itu bisa berdampak terhadap seseorang, di mana kalau menjadi tadi Mas Unu bilang itu bisa menjadi kekerasan ataupun depresi dan lain-lain, bahkan bisa berbahaya ataupun kalau meledak itu bisa berbuat sesuatu yang di luar dugaan atau di luar prasangka kita. Dan yang pastinya itu kita sebagai orang tua juga harus mendekati dan mengetahui anak kita nih apakah anak kita
menjadi korban bully atau menjadi pelaku bully nih. Nggak ngerti. Kadang-kadang kan kita kan Atau sebagai sebagai alat itu lebih kasihan lagi kan gitu ya. betul. Ya, Betul, ya. betul. Saya setuju tuh. Apalagi kan dalam arti gini, wah ini orang nih lagi tanda kutip lagi rapuh nih. Nanti saya pergunakan. Itu kan bahaya juga Mas ya. Padahal jadi diperalat kita bilangkannya tadi sebagai alat itu jadi sebenarnya itu yang diperalat dan itu kan ya padahal nggak tahu apa-apa akhirnya diperalat kan itu kan benar-benar miris sih ya Mas ya. Ini pesannya sebenarnya cukup bagus nih dan saya seru tebak-tebak. Waduh ini apa nih siapa yang jahat nih? Dan kaget sih berlapis itu yang menjelang akhir lahnya banyak Mas. Iya. Kaget. Ini yang apa yang nulisnya ini aduh benar-benar bikin kaget, siap-siap kaget lah kalian lah, misalnya banyak lahnya lah, loh kok gini, oh ternyata ini, ternyata ini, aduh itu hebat. Oke Mas Unu, terima kasih banyak nih ya untuk ngobrol-ngobrol santainya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi untuk film-film Mas Unu selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu dan sehat selalu pastinya. Oke, see you. Sama-sama. Thank you, BB9. Terima kasih, bye.